Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, karena arah kita luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anaknya tentunya memiliki pribadi yang luar biasa juga ya. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali hadir di tempat ini. Kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan, kita mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semuanya yang baik yang ada di sini atau mungkin yang ada di tempat masing-masing, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau menerima berkat yang baru pada hari ini. Haleluya. Mari kita bersyukur, mari kita naikkan sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh ada, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh diam dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang senantiasa kami tinggikan dalam kehidupan ini Tuhan. Kau Allah yang kami muliakan Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak
Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang sepenuh hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku, ku bawa korban syukur, amin Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku penuh limpahan syukur Tuhan, ku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Kami bersyukur padamu buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari jemaat Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Allah. Haleluya.
semangat baru, Kau yang memulihkan setiap hati kami. Haleluya, ajaib Engkau Tuhan, perkasa segala perbuatan-Mu bagiku. Haleluya, glory bagimu ya Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur betapa kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan buka ibadah kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu dan dalam kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Engkau yang sudah melindungi kami sepanjang minggu ini. Kami boleh lalui dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kemampuan, kekuatan, istimewa kesehatan, serta nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semuanya ini adalah satu kemurahan Allah, kebajikan Allah yang selalu mengikuti di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika pada saat ini ya Bapa, kami boleh datang kembali lagi di rumah-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin agar supaya kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir bersama kami. Engkau yang sungguh luar biasa dahsyat, melalui kuasa Roh Kudus yang akan memberkati kami. Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja bersama-sama lewat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa agar supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan mungkin dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat yang daripada-Mu. Dan sama-sama kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan buat lingkungan yang ada. Tuhan sudah proteksi kiri kanan dan muka belakang. Biarlah suara dari rumah Tuhan ini mereka boleh dengar. Biarlah mereka juga boleh dimenangkan oleh-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan acara ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Marilah Tuhan sendiri yang akan mengambil alih semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan buat ibadah kami, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, semuanya bersukacita ya Bapak Ibu. Mungkin bisa berikan tos pada kiri kanan, katakan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Yes, Allah kita dahsyat. Haleluya. Oke, hari ini adalah hari yang telah jadikan Tuhan. Patutnya kita bersyukur. Baik buruknya itu kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, karena Dia selalu ada bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah
pagi hari ini, amin. Berarti masih semangat ya, tetap berdiri ya. Pokoknya kita mau puji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau menari, silakan menari buat Tuhan ya. Kita bebaskan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Ya. Lebih semangat lagi bertepuk tangan. Ya, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku Kau selamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Mari naikkan kembali pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku Kau. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita sudah menaikkan pujian bagi Allah kita. Saat ini adalah waktunya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, saya persilakan. Apakah ada? Oh, tepuk tangan, saya senang sekali ya. Mudah kita ya. Ya, Salam. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan dan Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta dan jemaat sekalian karena kemarin saya bertambah umur 1 tahun lagi dan menjadi 16 tahun. Saya berharap di umur saya yang 16 tahun ini saya menjadi anak yang lebih baik lagi dan takut kepada Tuhan dan hormat kepada orang tua dan ya, tambah bijak lagi. Ya. Ya, sekian. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekian dan terima kasih. Ya, waktu ternyata cepat sekali berlalu ya. Dulu yang masih segini, ternyata sekarang wah lebih tinggi lagi ya. Tapi salut ya, dia punya keberanian untuk bersaksi di depan ya. Pokoknya kita semua berharap yang buat adik Sihol ya. Yang terbaik maksudnya ya. Baik Amen. dalam sekolahnya, Tuhan berkati. Dalam kehidupannya sehari-hari juga tetap jadi berkat ya. Selalu seperti yang dikatakan, hormat kepada orang tua, sayang kepada keluarga ya. Dan lakukan yang terbaik
dan tentunya bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, amin. Kita akan terus dukung. Di sini sudah ada beberapa remaja ya. Jadi kita terus doakan mereka supaya dalam masa remaja mereka ini biasanya kan mereka sedang mencari jati diri ya, tapi biarlah kiranya mereka mendapatkan jati diri yang luar biasa ya bagi Tuhan dan dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, ada lagi, saya pikir tadi mamanya ya, kayaknya mamanya belum hadir ya saat ini. Iya, luar biasa. Oke, selamat ulang tahun ya buat si Hol. Ada lagi yang mau bersaksi? Ya, saya percaya kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, pertolongan, perlindungan itu merupakan kesaksian bagi setiap kita masing-masing ya. Kita bersyukur buat semua hal itu. Baiklah, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kembali bangkit berdiri ya, kita akan naikkan pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, biarlah jiwa kami senantiasa merindukan Engkau ya Bapa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertiku. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Biarkan musik mengaitkan pujian ini. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Kalau saat ini ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hidup kita, mari kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta supaya Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita sampaikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau melihat setiap hati umat-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan, setiap harapan. Biarlah kiranya Bapa, Engkau boleh turut bekerja Tuhan. Engkau menyatakan karya-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya semua itu Tuhan boleh terjadi atas perkenanan-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau memiliki pengalaman yang indah bersama Engkau ya Tuhan. Kami mau membawa kemenangan bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kau bimbing setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari nyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dia ada saat ini, Dia bersama kita. Biarlah Dia boleh membebat setiap hati kita yang saat ini sedang dalam kekeringan. Tuhan akan menyejukkan, Tuhan akan memulihkan. Haleluya. Syukur bagimu, bersyukur, ku bersyukur. Waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Silakan pada hambanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Amin. di dalam bijaksana firman-Mu, Iya, Roh dalam perintah-Mu, di dalam Injil-Mu ini. Siapkanlah hati kami Tuhan, Amin. siapkan tubuh kami supaya tidak mengantuk, supaya tidak melamut. Siapkan spirit kami Tuhan, jiwa kami supaya punya antusias untuk mendengarkan kabar baik ini Tuhan. Ya, Roh Kudus. Kami memohon hanya di
di dalam nama Tuhan dan Allah kami, Ya Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sehat semua? Amin. Yes. Saya kemarin lebih sakit ya. Terus anak saya ketularan. Hanya orang yang saya sekali lagi sebutkan bahwa orang yang menghargai sehat adalah orang yang sakit. Orang yang sakit baru mengerti artinya sehat. Kalimat ini tidak akan dipahami oleh orang yang masih sehat, apalagi masih remaja umur 16 tahun. Kalimat ini masih confused itu artinya masih tahu tapi belum memahami. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, yang udah sakit-sakitan, biasanya mengerti dan menghargai betapa sehat itu adalah yang nomor 2. Karena yang nomor 1 adalah keselamatan kita. Walaupun kita punya jabatan, walaupun kita punya kekayaan, walaupun kita punya kehormatan, semua nggak ada artinya karena badan sakit, mengerang. Duit banyak, nggak bisa makan enak, karena makan pun pahit. Oh, ini arti sehat. Jadi puji Tuhan yang sehat semuanya, dan terus berharap kepada Tuhan ya. Amin. Saya mau tanya, siapa yang berdosa di sini? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Kemarin ini pertanyaan saya yang kedua. Kemarin malaikat semua. Nah, tidak ada yang sempurna ternyata. Puji Tuhan, artinya ini nancap sudah ya. Saya bersyukur karena firman Tuhan hari ini tentang kasih Allah lagi. Karena sebenarnya Injil yang diberitakan oleh para murid yang harus diteruskan sampai detik ini adalah berita kabar baik. Yaitu apa? Tentang keselamatan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Itu yang penting, saudara. Jadi kasih ini yang paling penting. Yang kedua apa? Bukan kedua, ini sama ya. Kebenaran dan hidup yang kekal. Kalau nggak ada hidup yang kekal ya nggak ada gunanya. Lebih baik kita makan, minum, puas-puasin hidup, selesai deh. Baik, ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-53 sampai ke 11. Semua bayat Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama ya. Seperti biasa kita akan mulai dari pria dulu baru wanita. Yohanes pasal 8 ayat 53 sampai 11. Sudah dapat ketemu semuanya? Belum? Yang nyari juga belum ketemu di software. Software belum ketemu berarti belum ketemu semua nih. Baik, kalau sudah ketemu kita akan mulai ya. Di dalam perikop Alkitab ini diberi judul perempuan yang berzina. 1, 2, 3 ayat 53 yang pria dulu. Lalu mereka pulang masing-masing. Kenapa? Yohanes 8 ya. Yohanes pasal 8 ayat 53 di sini. Coba buka Alkitab yang benar. Gitu ya. Kok beda punya saya ya? Nah, oke. Yohanes pasal 8 ayat 53 ya. Oke. Kita akan baca ayat pertama saja kalau gitu. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya. Oke. Karena kalau kepotong begitu pakai HP soalnya. Kalau pakai software begitu dia tidak perikop, tidak satu tuh. Makanya saya selalu sarankan, saya walaupun milenial tetap pakai Alkitab, membaca Alkitab lebih baik dengan buku ini tak tergantikan. Kalau mau diskusi dengan saya boleh nanti setelah ibadah, karena ini bisa dicoret.
ayat manapun kita nggak hafal, tapi waktu ngomong, oh di sebelah sini, karena ada namanya kecerdasan tata letak. Itu kelemahan software, saudara ya. Oke, kita akan mulai di ayat 1 saja, karena ada perikop latar belakang di atasnya. Kita akan mulai, sama ya berarti ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi pergilah mereka seorang demi seorang, tua, tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Ya, ini adalah latar belakangnya ya. Dari ayat sebelumnya itu ada peristiwa-peristiwa tentang Yesus mengajar. Nah, ini kan tanggal berapa? 18 ya. Ini sekarang berapa? 14. Nah, itu tentang Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan bahwa di ayat 7, pasal 7 itu pasal 7 ayat 38 ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya ketika Yesus dimuliakan, ditinggikan, baru Roh Kudus akan turun. Itu maksudnya. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab, ayat menjelaskan ayat. Jadi tidak perlu ditafsir lagi, clear. Nah, sekarang kemudian waktu Yesus mengajar itu di iri hati atau ketidaksukaan orang-orang Farisi. Karena Yesus sangat viral, sangat terkenal saat itu. Sehingga saat didebat, saat dipermasalahkan, itu yang namanya Nikodemus. Tahu Nikodemus ya? Rabi orang Yahudi yang mendatangi Yesus pada malam hari membela Yesus. Di situ terjadi perdebatan antara Nikodemus dan orang-orang Farisi soal tanya jawab, bertanya jawab, dijawab ditanya, jawab tanya. Itu di ayat atasnya. Nah, itu ada yang namanya dasar pengertian sampai kepada turun di situ. Saya akan bacakannya. Lalu setelah itu apa? Itu Nikodemus itu tentang asal usul siapa Kristus. Nah, baru dijelaskan lagi. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Perhatikan di situ. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan kalimat seluruh. Berarti sangat berduyung-duyung, berbondong-bondong ingin mendengarkan
satu kabar baik, yaitu tentang kasih. Jadi nggak separuh, tapi seluruh. Nah, ini sudah membahayakan bagi orang-orang Farisi. Secara politik pun berbahaya. Karena di situ banyak tafsiran dan perspektif orang-orang Yahudi bahwa status quo, atau status quo itu apa ya? Kalau sekarang ini orang takut kehilangan jabatan itu loh. Kehilangan posisi, kehilangan apa lagi? Ya seperti itu ya. Karena Yesus lebih viral, lebih terkenal, dan ditakutkan Yesus akan benar-benar menjadi satu tafsiran mereka menjadi Mesias. Versi mereka yaitu menjadi raja orang-orang Israel. Nah, orang-orang Farisi bagaimana nasibnya nanti? Sedangkan mereka bertolak belakang dengan Kristus. Oke. Lalu untuk menggagalkan ini semuanya, karena ini sudah seluruh, berarti gini ya. Jadi kalau masih kecil itu didiamkan. Api kecil masih baik. Tapi kalau sudah api besar itu membahayakan. Kristus Yesus itu sudah membesar, sudah viral. Bahkan pengaruhnya itu sudah hampir seluruh. Berarti semua dong. Seluruh rakyat datang kepadanya. Pagi-pagi benar dia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Keren gak saudara? Artinya ini secara politik, coba bayangin ya. Kalau sekarang ada satu orang yang viral, di mana-mana didatengin, itu secara politik sudah membahayakan. Berarti dia harus dijatuhkan, dicarikan kelemahannya, masa lalunya. Kalau KPK kita bisa cari ya, misalnya Abraham Samad, itu kasusnya dibongkar yang lama-lama, supaya apa? Secara kehormatan, secara etika dia bisa dijatuhkan. Karena untuk yang waktu dia menjabat tidak bisa dijatuhkan, tapi sebelum dia menjabat dia punya kesalahan secara etika, tapi itu secara politik untuk dijatuhkan karena berbahaya. Demikian Kristus seluruh rakyat. Lalu apa? Cara menggagalkannya dengan cara apa saudara di situ? Upaya orang Farisi. Kita lihat. Nah, ini intermezzo sebentar saudara. Tadi kalau saudara tidak angkat tangan, saudara akan saya bawa ke dalam peristiwa 2023, sekitar 2023 tahun yang lalu, yaitu saudara berada di sana, dan ketika ada perempuan yang dituduh kedapatan berzina, dan saudara berada di situ, kata Tuhan, siapa yang tidak berbuat dosa silakan melempar duluan. Dan yang tidak angkat tangan tadi berarti dia akan melempar duluan. Ya, jadi ini yang kedua kalimat saya yang ucapkan saat saya di sini. Saya ingat betul awal-awal siapa yang yang berdosa, sunyi semua. Saya katakan bahwa malaikat semua ya, cuman saya yang berdosa waktu itu. Sekarang sudah sama-sama pendosa ya. Tidak ada yang sempurna, makanya Kristus datang ke dunia seperti itu maksudnya saudara. Kalau saudara bisa sempurna tanpa Kristus ya nggak perlu saudara ya. Jadi yang saya kabarkan adalah tentang kasih, kasih, dan kasih. Nah, lalu bagaimana strategi orang Farisi? Kita lihat di bawahnya. Dia membawa perempuan yang kedapatan berzina. Lalu katanya, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Kalau yang namanya debat itu orang Farisi jagonya saudara ya. Saudara ngomong apa aja bisa salah, yang salah bisa benar. Kira-kira begitu kurang lebihnya ya. Nah, coba saya minta dibantu ya pakai software Alkitab, buka apakah betul. Saya bertanya dalam hati saya, dengan adanya perempuan ini yang kedapatan berzina ini akan dihukum rajam. Tahu hukum rajam saudara? Dilempar batu sampai mati. Yang lempar rame itu rajam namanya. Nah, orang Yahudi orang Farisi membawa perempuan ini hanya untuk dicobai, mencari kelemahan atau kesalahan. Karena orang yang banyak omong itu ada namanya slip of tongue, yaitu istilahnya slip lidah. Ngomongnya itu apa yang dipikir sama di mulut keluarnya beda.
tapi yang dimaksud bukan yang keluar. Itu bisa terjadi saudara ya. Tinggal konfirmasi. Yang saya maksud bukan itu. Itu biasa saudara. Dalam misalkan ya saya ngomong dari 30 menit dari sekarang atau 1 jam, saya bisa selip lidah. Saudara bisa maksud saya apa, perkataan saya apa, itu bisa saja terjadi. Kemungkinan terjadi ada. Apalagi orang yang pidato, itu kemungkinan slip of tongue ada. Nah, jadi Yesus bagaimana sikap dia seperti itu? Nah, kita akan lihat apakah betul. Di mana problemnya? Kenapa kok maksudnya mencobai supaya ada kesalahan yang ditemukan nanti? Siapa tahu ada cara untuk menjatuhkan Yesus yang sedang viral, yang datangnya seluruh rakyat. Dan kesempatan emas ini. Kalau seluruh rakyat tahu kelemahan Yesus, ya selesai. 1 titik saja dari masalah. Coba dibuka di dalam Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah, ingat itu apa itu? Keduanya, suami istri, laki dan perempuan dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang dua-duanya. Oke, sekali lagi kita buka di dalam Ulangan 22. Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Betul sudah ya. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ini berbeda dengan pendapat orang Farisi. Karena yang dibawa berapa orang? Yang dibawa berapa orang di situ? 1. Yang lakinya yang mana? Hah? Kalau orang berzina berarti 2 dong. Kenapa cuma 1? Dan Alkitab mendapati kedapatan berzina. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan dia tidak menjawab apapun. Dan Yesus fokus kepada diam. Dan apa yang kedua? Kalau sudah baca apa yang kedua? Apa yang namanya Yesus? Menulis. Kalau menulis ini menurut tafsiran, ya ini tafsiran saudara ya. Saya katakan tafsiran. Menurut tafsiran bahwa yang ditulis Yesus adalah siapa-siapa yang telah berbuat zina kepada perempuan itu. Karena di sistem pengadilan mereka adalah ketika ada orang berbuat zina ditulis namanya. Karena Yesus adalah hakim. Dan Yesus adalah Tuhan. Dia mengerti apa yang dipikirkan oleh orang Farisi tadi. Dan yang ditulis tadi adalah, ini tafsir ya. Ini yang ditulis adalah siapa-siapa yang pernah di dalam hidupnya berbuat zina terhadap perempuan tadi. Ditulis namanya. 1 ditulis namanya. Nah, ya orang berkumpul itu lihat. Loh, kok namaku ada di situ ya? Loh, namaku juga ada ya? Namaku juga ada ya? Diam aja dia nulis ini. Lalu setelah dia tulis semua nama-namanya, didesak untuk membuat satu argumentasi. Yesus tidak menjawab, tetap menulis nama-nama mereka. Nama aku ada di situ ya. Nah, lalu Yesus cuma berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, silahkan yang pertama kali melempar wanita tersebut. Lalu 1 pun tidak ada yang melempar kan? Siapa yang pertama kali pergi? Yang paling tua saudara. Nah, kita yang paling tua ini banyak dosa. Yang muda akan menumpuk dosa sama gitu ya saudara ya. Yang tua itu dosanya banyak saudara ya. Apalagi kasih umur panjang, dosanya sama yang umur 15 tahun sama 16 tahun sama yang 70 dosanya banyak mana nih? Ayo 70 lah, logika aja. Karena sadar diri gitu loh ya.
namaku juga ada, asem begitu ya, pergi dia gitu ya. Wih, namaku juga ada, pergi dulu ya. Jadi kemungkinan tafsir adalah bisa karena namanya itu tertulis dan dia malu pergi. Sebelum ditanyakan tulisan itu kok namanya ini, ya saya tahu ini. Mungkin begitu juga ya namanya tafsir. Ini tafsir. Tapi secara alkitabiah Yesus mengatakan siapa yang tidak berbuat dosa silakan mereka yang diberi hak istimewa untuk melempar. Kalau saudara di sana ikut melempar enggak? Siapa yang ikut melempar? Kalau saudara kira-kira ada di sekarang, jangan-jangan namanya di situ. Ya ini guyon aja, jangan dibawa dalam hati saudara ya. Karena firman Tuhan ini adalah cermin buat kita. Siapa? Kalau kita cermin tubuh muka itu ada cermin, tapi kalau untuk meronsen, untuk membuat cermin dari tubuh dan jiwa kita, itu adalah firman Tuhan. Jangan sampai istilah pernah dengar istilah ini ya? Saya istilahnya kurang tepat ya. Muka jelek, kaca yang dipecah. Pernah dengar kalimat itu? Nah itu gimana kalimatnya? Buruk muka, cermin dibelah. Nah, jangan buruk kelakuan kita, Alkitab dibelah. Alah Alkitab aja kok, nah, gitu ya. Ya kita harus sadar diri. Dan puji Tuhan orang Farisinya sadar diri. Orang Farisi juga punya hati kok ya Mas ya. Mereka pergi, walaupun niatnya secara politik memang begitu ya. Nah orang Farisi pun dia tahu ya salah. Kenapa? Karena apa? Yang dibawa cuma satu, lakinya mana? Dia tahu sedang mencobai. Jadi sadar diri lah, pergilah. Wah nggak bisa dimain-mainkan. Apalagi ditohok dengan tadi ya. Siapa yang tidak berdosa silakan melempar yang pertama kali. Yang harus kita pelajari adalah kalimat terakhir. Jawab perempuan tadi kan. Nah, saya akan bacakan dari ayat yang 10 biar jelas ya. Lalu Yesus bangkit berdiri di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan bangkit berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, saya akan jawab dua pengertian bahwa pertama secara apologetika. Apologetika itu adalah pembelaan iman Kristen. Saya melihat sering di YouTube dikatakan bahwa bukti bahwa Yesus juga berdosa adalah ini. Ayat ini dipakai, menggoyang iman Kristen. Ternyata Yesus juga berdosa loh. Karena dia tidak ikut melempar, saya pun tidak ikut melempar. Lalu menafsirkan seenak perutnya sendiri bahwa Yesus pun berarti dia orang berdosa karena tidak melempar. Ini yang keliru ya. Ini semau sendiri menafsirkan tanpa melihat rentetan bagaimana peristiwa Yesus. Dan ini ada di YouTube banyak ya, di media sosial juga banyak. Yesus itu berdosa. Apa buktinya? Ini ayatnya. Dia pun tidak ikut melempar. Berarti dia sama dong dengan mereka. Lalu goyanglah iman orang Kristen. Saya berharap tidak begitu ya. Jadi maksudnya apa? Yesus itu apa sih artinya? Immanuel, menyelamatkan. Yesus itu penyelamat, bukan menjadi penghukum. Yesus itu mengasihi. Dia memberi hidup. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum orang-orang berdosa. Dan Yesus berkata, hanya orang-orang yang sakit yang perlu tabib, hanya orang-orang berdosa yang perlu Tuhan Yesus. Dan dia tahu kita gak akan mampu masuk dalam kerajaan kekal tanpa pengorbanan Kristus. Siapa yang mampu? Kalau yang mampu itu kesombongan diri, karena dia mampu datang ke dalam kerajaan Allah tanpa Yesus. Karena Tuhan tahu siapa kita. Dan Yesus datang bukan untuk menghukum dan menghakimi, tetapi Yesus datang untuk memberikan belas kasih, karena dia marahi maha kasih, maha pengampun, dan dia berkuasa. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dan ingat, Yesus, saya sudah pernah katakan sebelumnya, Yesus tidak datang untuk menyembuhkan penyakit. Itu side effect atau efek samping saja. Yesus selalu katakan, pertama
kali yang dikatakan apa? Dosamu telah diampuni, lalu sembuh. Bukan kesembuhan dan pergi, tidak. Dosamu telah diampuni, lalu sembuh. Jadi peringkat pertama itu dosanya dulu diampuni. Lalu ini menjadikan satu perkara orang Farisi, siapa dia yang mampu? Dia bukan manusia, kok bisa mengampuni? Hanya Bapa yang bisa mengampuni. Tapi Yesus selalu berkata, dosamu diampuni, baru dia disembuhkan. Tidak pernah disembuhkan tanpa diampuni dosanya. Rugi. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Hei, umatku yang berdosa, aku datang untuk menghukum kamu, kecuali untuk kedua kali. Yesus datang kedua kali tidak membawa lagi kasih, tapi dia membawa pedang. Yaitu apa? Cukup, pintu sudah dibuka, sudah tertutup. Lalu Yesus datang untuk menghakimi yang kedua kali. Hari ini adalah zaman kasih karunia. Jadi Yesus datang untuk menjadi penyelamat, bukan hakim yang menghukum. Dan yang ketiga adalah maknanya adalah bagaimana cara Tuhan menegur orang-orang yang pendosa tanpa tersinggung. Kita anak-anak Tuhan maksudnya baik, cuman terkadang ada ego atau ada cara yang kita kurang hikmat, sehingga orang-orang Kristen itu saling bertengkar. Yang kedua, salah kalimat. Jadi saya katakan lebih lembut ya, ini lebih soft. Salah kalimat. Kenapa? Contoh nih. Nah, lagi adu ayam ya kan? Adu ayam, judi adu ayam. Pulang bawa ayam. Anggaplah kalah nunduk ini, ayamnya mau mati sudah ini, bawa nunduk ini. Hei, sudahlah, bertobatlah kamu, jangan main judi lagi, jangan main ayam, kamu ngadu binatang itu dosa, judi lagi. Kira-kira benar apa salah? Benar dan salah. Benar juga sih, tapi salah juga. Apa yang akan respon manusia tadi? Sudah kalah, malah dikorbanin orang kalah. Ada duit gak kamu? Tolong saya kalah judi. Yang ada adalah emosi. Yang terjadi emosi. Kalau orang Kristen tadi ditegur, gak datang lagi ke gereja. Apalagi hamba Tuhan datang biasanya. Kamu saya dengar sering berjudi. Song judi ayam ya? Iya. Sudah berhentilah ya. Memang kalimat Tuhan memang empat mata. Tapi kadang kalimat kita yang menghancurkan. Kita menjadi hakim buat dia. Hakim buat dia sehingga dia merasa dihakimi, dia merasa berdosa. Malah justru yang terjadi responnya adalah dia terkadang malah tidak mau ke gereja, malu untuk ke gereja, malu untuk ketemu teman-temannya, dan bahkan dia makin hilang. Anak yang hilang, ya saya percaya waktu Tuhan akan memulihkan dia. Dia akan kembali, tetapi kita berbicara adalah kejadian. Dia akan hilang, dia akan menikmati judi ayamnya. Dia ngapain? Saya gak layak di gereja. Kenapa? Orang suci semua. Saya orang berdosa. Saya habis dihakimi. Malu saya. Dalam konsep pikiran dia, bahwa dia adalah orang pendosa yang tidak layak. Padahal kita dengan dia sama posisinya. Tanpa kasih karunia, kehidupan kita juga di neraka. Siapa yang mau megahkan diri? Jangan ada yang megahkan diri ya. Karena bagi Paulus semua dianggap sampah. Hanya Kristus yang berharga bagi dia. Jadi iman Kristen adalah percaya Kristus, titik, dan mengikuti dia. Itu membuat kita damai sejahtera ketimbang kita hidup perfeksionis, berusaha untuk hidup sempurna. Itu betul. Tetapi konsepnya adalah bukan berusaha untuk hidup kudus dan suci dengan kekuatan kita. Kita akan merasa bahwa Tuhan penghukum bagi kita. Kita harus masuk di dalam kasih karunia. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik.
Tuhan mengasihiku, mencintai orang pendosa. Tuhan, aku hari ini memang berbuat dosa, tolong saya. Tolong saya. Dengan kasih karunia, dengan kasih sayang, dengan hubungan kita dengan Tuhan yang mengalami kasih, kita akan baik dengan sendirinya. Tapi berbeda kasus ketika saudara, kalau saya begini akan dihakimi, saya ini dihakimin, hidup saudara tidak akan pernah damai sejahtera. Bahkan sakratul maut pun saudara akan bingung, masuk surga apa tidak, karena memikirkan masih ada beberapa dosa yang belum selesai. Ada dosa yang belum saya selesaikan. Kalau orang sakratul maut, orang yang sedang masuk dalam kematian, itu memorinya panjang, saudara ya. Aku belum ngampuni si itu. Oh, aku udah utang sama itu. Oh, aku udah salah itu. Tuhan, apakah merasa berdosa sekali? Salah, saudara. Keliru. Tuhan sudah mengampuni, sudah selesai. Saudara mau mengukur dengan siapa? Ukurannya bukan saya dengan dia. Itu tampilan manusia yang beragama, bisa hidup kudus, hidup suci. Itu menurut manusia. Menurut Tuhan siapa? Siapa? Tuhan yang tahu hatinya. Orang-orang Farisi ini merasa unggul, merasa orang baik, orang saleh, berjubah, berpakaian beragama, janggutnya panjang, berwibawa sekali dan saleh. Tapi ditembak sama Tuhan. Siapa yang tidak pernah berdosa? Lempar. Pergi semua, saudara. Di sini. Jadi sekali lagi saya katakan untuk sekian kalinya, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Saya merasa lebih baik dari saudara karena saya cuma modalnya rajin ke gereja, yang sana jarang-jarang. Atau saya lebih suka membaca kitab suci, yang sana nggak pernah kitab suci, lalu kita merasa lebih baik dari dia. Itu kesombongan. Ingat, malaikat itu jatuh di dalam dosa karena apa? Kesombongannya, sehingga dia menjadi iblis. Pertanyaannya, dosa apa yang dia kerjakan? Cuma satu, sombong. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kemarin sudah saya jawab ya, mengapa iblis tidak mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kesian banget loh ya. Dia cuma sombong, lah kita ini sudah sombong, apalagi itu, tapi masih diampuni. Malaikat cuma sombong, satu aja dosanya toh. Terkadang kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga kita sibuk untuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin orang lain, tidak pernah sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya dan Tuhan. Karena Kristen itu relasi, saya dan Tuhan, saya dan Bapa di sorga. Bagaimana saya berelasi dengan Tuhan, bagaimana hubungan baik itu. Jika kita mengalami saya dikasihi, ini kalimat ya, kalimat yang saya omongkan ini apakah pernah dialami atau tidak? Masing-masing orang berbeda. Kalau saudara mengalami kasih itu, mengalami saya kalau waktu pacaran dicintai itu gimana sih saudara? Merasa dicintai oleh pasangannya itu gimana sih? Nah saudara harus merasakan cinta itu loh saudara. Ini kalimat yang paling dangkal yang saya ucapkan ya. Dicintai, dia masa sih dia itu cinta? Iya, dia itu sering tanya sama kamu, masa di mana dia? Berarti dia cinta saya itu. Itu gimana? GR kan? Senang dah? Senang. Kalau saudara merasa tahu loh Tuhan itu mengasihi saya, tapi menjadi penghalang adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa terhalang. Padahal Yesus sudah mendamaikan kita dengan Bapa dengan kematiannya di kayu salib, dan dia menang atas maut, menginjak maut, dan dia bangkit. Sampai kapan kita berbuat dosa? Sampai menutup mata. Ada kalinya kita akan lemah secara manusia, kita akan jatuh. Tidak ada manusia yang kuat. Itu fitrah, itu hukum. Coba saya akan bukakan di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Mengikuti Kristus itu penting ya. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti, bukan insya Allah atau mudah-mudahan tidak binasa, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Walaupun domba itu tersesat, dia akan cari. Coba kembali ke ayat sebelumnya. Perhatikan di situ apa? Aku mengenal mereka. Mengenal itu gimana sih saudara? Kalau saya itu punya anjing, saya kenal karakternya dua. Yang satu putih, satu hitam. Yang putih ini setia, yang satu ini suka lari-lari kemana tempat tetangga. Yang satu gampang disuruh diinstruksi, yang satu gak bisa diinstruksi. Yang satu agak bandel, yang satu baik. Kalau saudara punya anak, tahu karakternya tiga anak atau 4 anak. Si Iki agak pinter, yang ini kurang pinter dalam hal matematika tapi jago dalam seni, yang ini. Itu baru pengenalan yang tidak secara menyeluruh ya. Saya kenal ibu ini, saya kenal bapak ini, bapak ini. Ibu ini, bapak ini, teman saya. Kenal baru berapa persen. Tetapi Tuhan itu 100% mengenal diri kita secara utuh. Makanya Dia kenal kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kelebihan kita, Dia tahu kelemahan kita. Manusia sudah jatuh di dalam dosa dan harus diselamatkan. Dia mengenal kelemahan kita, dan kita telah selamat secara iman. Tetapi secara daging kita masih sakit, kita masih mengeluh, kita bisa marah, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Karena perangan rohani itu sampai menutup mata. Tapi ingat, Kristus, pegang Dia baik-baik, pegang Dia baik-baik, ikuti Dia, karena Dia yang menyelamatkan kita. Siapa sih yang mau mati nanti waktu mati pengharapannya adalah saya sudah baik Tuhan? Coba, ada yang begitu? Tapi adalah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku maksimalnya udah begini Tuhan. Aku percayakan hidupku kepadamu. Tuhan, aku belum sempurna. Tuhan, ada panggilan yang belum selesai. Tuhan, ada anakku yang masih begini Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa mendidik anak saya Tuhan. Tuhan, saya masih korupsi Tuhan, sedikit. Dulu banyak, sekarang sedikit. Tuhan, saya masih tukang ngomel. Tuhan, saya masih ada judi dikit-dikit setahun sekali. Macam-macam ketika saudara mulai mendekati kematian itu saudara. Tapi yang saya percaya, makanya disebut iman adalah keberanian percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan. Hidupmu sudah diselamatkan. Itu yang penting. Ini yang akan dikaburkan oleh iblis sampai kapanpun. Pendosa ini loh, kamu brengsek, kamu gak layak, kamu masih banyak cacatmu, sehingga saudara tidak punya damai sejahtera sampai kapanpun mengikuti Yesus. Yesus sudah menyelamatkan, selesai. Kalaupun saudara punya kelemahan, bolong sana bolong sini, Tuhan yang akan sempurnakan dengan kasih-Nya. Saudara akan bagaimana caranya saudara akan kembali? Saudara akan bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Cuma kuncinya bertobat, setiap hari itu bertobat saudara. Setiap minggu boleh. Kalau dosanya sebulan sekali. Bertobat, cuma bertobat semuanya. Bertobatlah. Dan jangan diulangi lagi. Dan Kristus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan diulangi. Dan perempuan itu tidak tersinggung. Perempuan itu tidak marah. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi, betul-betul menegur dengan cinta kasih. Hei temanku, sudah gak usah main judi lagi. Aku masih pengen ya sudahlah, saya doakan kamu ya.
mudah Tuhan akan menyadarkan kamu. Sering datangi, bukan dijauhin. Orang berdosa itu jangan dimusuhin. Orang berdosa jangan dihakimin. Temenin. Karena yang bisa mengubah orang adalah Roh Kudus. Doakan dia supaya dia berubah. Ditemenin orang berdosa itu, bukan dimusuhin. Malah hilang. Tuhan ketika dombanya tersesat dicari. Ini ketika ada orang tersesat malah ditinggalkan, malah dibiarkan tersesat. Mengasihi orang pendosa, saudara. Kalau mengasihi orang baik itu gampang. Tuhan sudah katakan orang baik itu gampang dikasihi. Karena memang kita senang dikasih juga loh, saling mengasihi. Tapi bagaimana mengasihi orang berdosa? Itulah Kristus. Kristus mengasihi orang berdosa. Demikian pula kita mengasihi orang berdosa. Bukan kita setuju dengan perbuatan dosanya. Dosa tetap dosa. Tapi bagaimana kita menyelamatkan? Bagaimana kita mendekati dia tanpa tersinggung? Jangan menjadi hakim lagi, saudara ya. Tetapi menjadi tabib, menjadi penyembuh. Tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dengan apa? Kasih, bukan kejengkelan. Bukan lihat orang berdosa, jengkel banget saya. Mata saya tidak suka lihat orang berdosa. Kayak dia gak berdosa saja, saudara. Sama kasusnya di hadapan Tuhan. Tanpa kasih karunia, semuanya nihil. Makanya saya Tuhan percaya mau panggil hari ini mati karena saya sudah suci. Ada yang kayak gitu? Bukan karena Kristus. Buat apa Yesus mati? Ini penghinaan terhadap salib Kristus. Yesus mati itu untuk dosa-dosa kita. Dan dia tahu kita manusia yang berdosa. Mungkin banyak dosa kita yang tidak tampak dari manusia kita, dari sesama kita. Tapi Tuhan melihat yang tersembunyi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sini dulu. Ini adalah warta tentang keselamatan, tentang kasih karunia yang saya selalu gaung-gaungkan. Biarlah diri kita memberikan apa ya, saudara ya? Diterima. Tuhan betul-betul mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Dan kita merasakan kasih itu sehingga kita sakit, mati besok, mati kapanpun siap. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita bukan di dalam dunia tapi di dalam kekekalan. Dan kalimat tadi apa? Pasti. Tidak ada yang dapat merebutnya. Karena kita adalah domba-dombanya. Dombanya bisa tersesat, dicari. Dari sekian ribu itu satu saja hilang, itu dicari. Kalau ribuan domba tadi, kita kalau kita ini domba yang jelek, satu aja paling Tuhanku nggak tahu juga kok ada berapa. Tapi Yesus adalah gembala yang baik. Dia bukan seperti kita manusia yang punya kelemahan, yang terkadang malas, terkadang bisa korupsi. Tuhanku juga pelit kok, biar aja satu, nggak gitu. Tapi bagi Tuhan satu domba tersesat itu berarti dicari, dipanggul ya, dan dia bergembira. Amin, saudara. Ya, kita akan berdoa supaya ada damai sejahtera dalam diri kita. Kita tanamkan, kita ingatkan kembali. Kita turunkan dalam perasaan kita, dalam hati kita, dalam batin kita, kan tubuh kita ada jiwa. Akal budi kita udah tancapkan. Sekarang kita masukkan ke dalam hati kita. Kita merenung sejenak. Kita diam sesaat. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu. Saya berharap saudara bisa hening sejenak untuk mengingat apa saja yang sudah firman Tuhan disampaikan oleh hamba yang berdosa ini juga. Sekiranya ini boleh menjadi satu kebenaran dan saudara meyakini akan hidup yang kekal tadi. Saya izinkan saudara untuk berdoa masing-masing, bergumul dalam diri saudara untuk memohon kasih karunia Tuhan. Silakan saudara untuk berdoa masing-masing, memohon kasih karunia dari Tuhan di dalam kelemahan saudara dan kasih saudara terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu menyelamatkan kami, Tuhan.
Saya minta untuk Bapak Gembala menutup firman Tuhan ini dengan doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu naikkan puja dan syukur. Terima kasih jikalau firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami sebagai manusia yang berdosa. Tidak ada satu pun kami yang sempurna, dan itulah Engkau-lah yang sempurna Tuhan. Itu sebabnya kami percaya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami sadar sebagai orang yang hidup di dunia ini, mengerti bahwa Engkau yang sudah datang menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau-lah yang mengampuni akan semua pelanggaran dan dosa-dosa kami. Amin. Yang kami telah buat lewat pikiran, lewat perkataan, lewat sikap hidup kami, lewat cara kami untuk dilihat oleh orang. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang akan memberi kami pengampunan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna yang menyelamatkan kami. Dan itu sebabnya kami bersyukur masih ada firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya kami mau sungguh-sungguh bertobat daripada perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti firman-Mu, bagaimana jawaban dari Tuhan kepada perempuan yang kedapatan bersinah, ya, supaya pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu sebabnya kami bersyukur karena kami selalu merasakan ada anugerah Tuhan luar biasa. Walaupun kami sering melakukan dengan sadar akan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi bersyukur senantiasa oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, Engkau terus menyucikan, mengampuni kami, dan kami semua dilayakkan oleh Tuhan menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan nyata. Terima kasih Tuhan, pakai lebih lagi hamba-Mu pada anak dalam pelayanan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kuasa dan urapan-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat melayani-Mu Tuhan dimanapun dia boleh berada, bersama dengan keluarga, di tempat dia bekerja, senantiasa Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga yang ada, yang datang bersama-sama, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Kembalikan kepada WR. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan dengan kasih Kristus. Ibu Panjaitan boleh berdoa untuk persembahan. Baik, Bapak Ibu boleh persiapkan persembahan dan boleh memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa.
pukul 10 dan juga ibadah minggu. Nanti untuk yang bertugas, Bapak Ibu boleh lihat di WA, sudah saya taruh di sana. Oke. Ya. Ada pemain yang lain? Baik, kalau tidak ada kita akan segera akhiri ibadah kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu karena kami sudah merasakan berkat Tuhan di saat kami boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami ingat selalu akan kebenaran firman Tuhan nyata di dalam hidup kami sebagai orang yang percaya, yang harus sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami dan juga yang sudah memberkati bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus Tuhan memakai dengan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan urapan kuasa Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan bagi hamba-Mu Pak Danang dan pelayanan yang ada, baik juga dalam pekerjaannya. Tuhan pemelihara hidup yang memberikan selalu kemampuan, kekuatan, kesehatan dan perlindungan kuasa Tuhan. Demikian juga bersama dengan keluarga, Engkau yang memberkati, kita boleh datang bersama-sama dengan istri atau Ibu Piping yang di masa kehamilannya menantikan kelahiran, daripada mereka boleh merasakan berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan kuasa Tuhan sampai tiba waktunya melahirkan dengan selamat. Anak dan ibu diberkati oleh Tuhan, bersama juga dengan orang tua dan anak-anak yang ada, dan seorang ibu bersama. Tuhanlah yang memberkati bagi orang tua ini dan keluarga, ya biar mereka boleh melihat tangan Tuhan senantiasa ada bersama dengan keluarga ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami semua yang hadir pada hari ini sudah diberkati oleh Tuhan dengan diberikan selalu semangat baru, kehidupan nyata, bahwa di saat kami boleh ada tindakan iman, datang berdoa, bersekutu bersama, maka kami kembali diberkati, dikuatkan iman penyerahan kami kepada-Mu Tuhan, dan kami boleh pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih bagi jemaat yang sudah membawa persembahan persepuluhannya. Tuhan memberkati dalam hidup dan pekerjaan yang Tuhan berikan, supaya selalu dalam perlindungan kuasa Tuhan, di mana bekerja di dalam usaha perusahaan yang ada, Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan memberikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, dan bersyukur semua itu adalah berkat yang dari Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan bagi semua yang sudah merasakan berkat Tuhan. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingat di dalam doa buat Ibu Etna yang mengalami sakit dengan DBD yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuhnya, sehingga virus itu dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Dia pulih kembali dalam nama Yesus, sembuh dengan kuasa Tuhan. Kuatkan iman, penyerahan keluarga, mereka tetap berserah dan berharap pada Tuhan. Demikian juga bagi Pak Robi juga, Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam dia mengalami drop dengan HB-nya yang turun, tetapi bersyukur, oh Tuhan sudah memberkati sehingga ada orang yang memberikan penyumbangan darah dan dia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, hanya kuasa darah Yesuslah yang sanggup memulihkan keadaan kesehatannya di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Ibu Eka supaya dia tetap tabah dan berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan yang selalu mendengar doa. Dan kami bersyukur bersama Tuhan yang peduli. Terima kasih bagi jemaat yang lain yang masih mengalami gangguan sakit. Percaya di dalam nama Yesus Tuhan, jamaah tangan Tuhan mengalir dalam setiap tubuh. Darah Yesus Tuhan mengalir dalam tubuh setiap jemaat Tuhan, memulihkan kesehatan dengan sempurnanya. Puji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami semua jemaat Tuhan dalam segala rencana ke depan, dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan yang Tuhan beri. Percaya Tuhan senantiasa memberkati, dan kami boleh menjalani ini dengan pertolongan Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Baik yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam rencana-rencananya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang memberkati saudara jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada.
Kalau mereka dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Begitu juga yang masih dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada, di lokasi atau dimanapun, ya Tuhan, biarlah pemelihara dan perlindungan kuasa Tuhan selalu menjadi bagian semua mereka. Biarlah mereka tetap berserah dan berharap pada Tuhan di hari-hari yang ada buat ibadah, walaupun mereka tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib mereka harus jalani. Terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing yang ada di perantauan, yang ada di kampung halaman, dimanapun berada. Percaya Tuhan juga yang menyertai, memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu buat pertolongan dan campur tangan, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Dan kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami yang ada. Tuhan terus memberkati pemerintah yang ada, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet Kerja sampai ke bawah. Biarlah Tuhan memberkati semua program kerja yang dijalankan, supaya mereka menjalani dengan adil yang daripada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tetap kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati agar pembangunan IKN yang berjalan, sehingga semuanya boleh dijalani dan dikerjakan dengan pertolongan Tuhan. Puji nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati juga bangsa kami di dalam menghadapi tahun politik yang ada, supaya benar-benar keamanan yang akan terjadi. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati, mulai dari calon-calon Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau tetapkan orang-orang yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Engkau taruh di dalam pemerintahan yang akan berjalan nanti dalam pemilihan umum. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara lagi, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali tempat masing-masing. Percaya malaikat menjaga, melindungi, dan bungkus dengan kuasa-Mu sehingga tiba di rumah dengan aman dalam lindungan Tuhan. Demikian juga keluarga hamba-Mu, Padanan, istri dan orang tua, anak-anak yang ada, setelah mereka akan kembali nanti ke Samarinda. Biarlah Tuhan mendahului dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, dalam pemeliharaan dan perlindungan kuasa Tuhan, sampai tiba di tempat tujuan di Samarinda dengan aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama buat campur tangan Tuhan, sehingga ibadah pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik, awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan pimpinan kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga pada antara minggu di mana jemaat umat Tuhan akan memperingati hari kenaikan Tuhan pada hari Kamis nanti. Biarlah Tuhan mendahului dengan kuasa-Mu, supaya semua umat Tuhan boleh datang di rumah-rumah Tuhan beribadah, memperingati akan kenaikan Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, shalom.